Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Desi Maulia, SPSI, MPSI, psikolog, sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknik Penulisan Seminar Proposal dan Skripsi. Perkenalkan, nama saya Ajwa Mirani, NPM 22110006. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Kecanduan Game Online Terhadap Prestasi Belajar pada Siswa SMA 2 Rembang. Bab 1, latar belakang. Dalam konteks pendidikan, penggunaan teknologi ini seringkali membawa dampak negatif bagi remaja, khususnya dalam bentuk kecanduan game online yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Selain itu, kecanduan game online juga dapat mengurangi keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Ketika siswa terlalu sering bermain game online, mereka menjadi kurang termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kemampuan mereka dalam memberikan tanggapan, bertanya, dan berkontribusi dalam diskusi di kelas. Akhirnya, kecanduan ini dapat berimbas pada prestasi akademik yang semakin menurun, karena siswa tidak lagi memiliki fokus dan disiplin untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh kecanduan game online terhadap prestasi belajar pada siswa SMA Negeri 2 Rembang. Selanjutnya, tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan di atas yang telah dipaparkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecanduan game online terhadap prestasi belajar pada siswa SMA Negeri 2 Rembang. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis diharapkan agar dapat menambah pengetahuan ilmu bimbingan dan konseling, khususnya tentang pengaruh kecanduan game online terhadap prestasi belajar pada siswa. Nah, selain itu bisa digunakan sebagai referensi penelitian yang relevan. Selanjutnya ada manfaat praktis bagi siswa. Siswa diharapkan memiliki pemahaman tentang pengaruh kecanduan game online terhadap prestasi belajar. Selanjutnya bagi guru BK, memberikan masukan kepada guru BK di kelas sebagai bahan untuk pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling agar tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa terkhusus mengenai pengaruh kecanduan game online terhadap prestasi belajar. Selanjutnya, bagi peneliti, penelitian ini mempunyai manfaat untuk penulis, yaitu dapat memberikan pemahaman dan pengalaman melakukan penelitian mengenai pengaruh kecanduan game online terhadap prestasi belajar. Bab 2 membahas kajian teori. Yang pertama, materi tentang kecanduan game online pada variabel X. Kecanduan game online merupakan suatu sikap yang berlebihan dalam bermain game online, di mana para penggunanya akan terus-menerus bermain dan sulit untuk berhenti. Nah, kecanduan game online dapat memberikan dampak negatif atau bahaya bagi remaja yang mengalaminya. Dampak yang akan muncul akibat kecanduan game online meliputi 5 aspek. Nah, antara lain yaitu yang pertama ada aspek kesehatan, yang kedua aspek psikologis, yang ketiga aspek akademis, yang keempat aspek sosial, dan yang terakhir ada aspek keuangan. Yang kedua, ada materi mengenai prestasi belajar pada variabel Y. Menurut Zagato 2022, prestasi belajar adalah hasil yang dicapai setelah melalui dan melakukan proses kegiatan belajar dan mengajar. Hasil sebuah prestasi dari belajar tentunya memiliki aspek yang bisa menjadi indikator terhadap pencapaiannya dalam belajar. Aspek-aspek tersebut setidaknya ada 3. Aspek prestasi belajar yang ketiganya dapat dimengerti dalam berbagai literasi. Nah, yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua ada aspek afektif, yang ketiga ada aspek psikomotorik. Kerangka berpikir kecanduan game online pada siswa SMA Negeri 2 Rembang dan prestasi belajar. Selanjutnya, hipotesis. HA terdapat pengaruh kecanduan game online terhadap prestasi belajar. HO tidak terdapat pengaruh kecanduan game online terhadap prestasi belajar.
Bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Yang kedua, desain penelitian yaitu penelitian korelasional. Yang ketiga, sampel penelitian yaitu kelas 11 C dan D siswa jurusan IPA SMA Negeri 2 Rembang. Dan yang keempat ada sampel penelitian yaitu teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dengan mengumpulkan data yang berasal dari variabel yang akan diteliti. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen dengan menggunakan skala psikologis. Format respon yang digunakan dalam instrumen terdiri dari pernyataan favorable dan unfavorable. Format respon yang digunakan dalam instrumen yaitu terdiri dari 4 pilihan. Skornya bertingkat yaitu 1 sampai 4. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas akan dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS dengan metode uji Kolmogorov-Smirnov Z1 sampel. Selanjutnya menggunakan uji linearitas akan dilakukan dengan menggunakan test of linearity. Selanjutnya menggunakan uji hipotesis korelasi person yang sering disebut sebagai korelasi produk momen digunakan untuk mengukur tingkat pengaruh antara dua variabel. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.